Pemuda ini menarik sarungnya dan berlari kencang agar tidak ketinggalan dalam mengantri sembako yang dibagikan oleh pemerintah. Melihat Gopardan yang tampan, beberapa gadis berusaha untuk merayu dia. Bahkan mereka pun menyuruh Gopardan pulang dan dengan rela mau mengantri untuknya. Sesudah lama mengantri, akhirnya Gopardan pun mendapatkan bagiannya. Namun kartu antrian sembako milik Gopardan begitu banyak, sehingga petugas ini curiga kepada Gopardan kalau sembako itu nanti akan dijualnya kembali. Mendengar tuduhan petugas ini, Gopardan pun marah dan dia mengatakan kalau kartu itu adalah kepunyaannya serta adik dan kakaknya yang sudah berkeluarga. Ya, Gopardan adalah seorang pemuda kelas menengah yang tinggal di kota Hyderabad. Dia menjadi tulang punggung keluarganya karena semua kebutuhan kakaknya Gopardanlah yang membantu. Gopardan sangat dekat dengan kakak ipar dan juga beberapa keponakannya. Sampai-sampai sarapan mereka dialah yang harus mempersiapkan. Karena dia harus pandai-pandai mengatur kebutuhan mereka agar gajinya cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bulanan keluarga ini. Salah satu keponakan Gopardan menangis meminta dibelikan sepatu baru. Ibunya Ritu yang tidak memiliki penghasilan ingin memukul anaknya itu. Gopardan turun tangan menenangkan keponakan dan kakak ipar pertamanya. Dia kemudian berjanji akan membelikan sepatu baru di malam hari. Sedangkan kakak Gopardan yang pertama bernama Raffi tidak bisa diandalkan. Setelah keponakannya berangkat sekolah, Gopardan bersiap untuk pergi bekerja. Tapi kakaknya bernama Gopal memberitahukan kalau dia sedang butuh modal untuk merintis bisnis bersama teman-temannya. Gopardan harus putar otak mencarikan dana. Beban Gopardan begitu berat. Dari 3 bersaudara laki-laki, hanya Gopardanlah yang memiliki penghasilan jelas. Gopardan tidak pernah mengeluhkan biaya semua kebutuhan keluarganya. Nenek Gopardan kasihan melihat nasib cucu bungsunya itu. Gopardan diminta segera menikah untuk menjalani hidup sendiri. Dia mengaku tidak ingin menikah sebelum kakak-kakaknya punya penghasilan tetap. Dulu hidup Gopardan juga ditanggung kakak pertamanya setelah kedua orang tua mereka meninggal. Kalaupun harus menikah, Gopardan ingin istrinya mau diajak tinggal bersama keluarga dalam satu rumah. Sang nenek semakin bahagia dengan cucunya yang bekerja sebagai arsitek itu. Gopardan pun pergi ke kantor menggunakan sepeda motor bututnya. Perusahaan tempat Gopardan bekerja tergolong kecil. Klien sudah menunggu untuk mendengarkan presentasi Gopardan tentang desain proyek perumahan. Presentasi Gopardan membuat klien puas. Perusahaannya dipercaya mendapatkan proyek yang cukup besar. Kerja keras dan kecerdasan Gopardan selalu membuat bosnya bangga. Namun Gopardan justru meminta tanda tangan bosnya agar mau menjadi penjamin untuk pinjaman modal di bank. Karena modal itu sangat dibutuhkan oleh kakaknya yang sedang merintis bisnis pengemasan. Gadis ini menyatakan cintanya kepada seorang pemuda yang sejak 3 tahun terakhir dia sukai. Namun pemuda itu tidak kunjung mau menerima dan menikah dengannya. Pemuda ini tidak memungkiri bahwa gadis itu cantik dan menarik. Semua pria pasti mendambakan untuk jadi suaminya. Syarat dari Devia sebenarnya sederhana. Dia tidak ingin tinggal di rumah yang sama dengan keluarga Gopardan setelah menikah. Kata-kata Devia membuat Gopardan kesal. Gopardan tidak butuh wanita egois yang hanya memikirkan kebahagiaan sendiri. Gopardan sangat menyayangi keluarganya. Dia juga tidak keberatan selalu membayar tagihan kakak tertuanya Raffi yang mabuk setiap hari. Terkadang Raffi diusir dari bar karena tidak memiliki uang. Gopardan meminta pemilik bar Saker untuk memberikan apapun yang diinginkan oleh Raffi. Gopardan akan membayar semuanya. Sekar pemilik bar kasihan dengan Gopardan yang terus-terusan direpotkan Raffi. Gopardan disarankan membawa Raffi ke rumah sakit jiwa. Saran itu membuat Gopardan marah. "Hei, jaga mulut Anda, layani saja apapun yang diminta Raffi," tegas Gopardan melalui telepon. Malam harinya Gopardan diberitahu sang nenek bahwa kamar kosong di lantai atas sudah disewakan ke seseorang. Mendengar perkataan neneknya itu, Gopardan pun kesal. Karena kamar itu sangat penting untuk Gopardan saat dia butuh waktu untuk sendiri. Kemudian Gopardan bermaksud untuk mengusir si penyewa kamar. Nah guys, bagaimana cerita ini selanjutnya? Saksikan next part.